Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Siswanto dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang informasi dokumen TTD elektronik. Apa itu tanda tangan elektronik? Tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Jenis tanda tangan elektronik menurut regulasi tanda tangan elektronik dijelaskan lebih lanjut di pasal 52 ayat 2 PP nomor 8 tahun 2012. Sedangkan pasal 54 ayat 1 membagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, tanda tangan tersertifikasi, yang kedua, tanda tangan tidak tersertifikasi. Tanda tangan tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. Sedangkan TTE tidak tersertifikasi, TTE tidak dapat Anda buat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik. Syarat sahnya TTE. Yang pertama, data pembuatan TTE terkait hanya kepada penandatangan. Yang kedua, data pembuatan TTE pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan. Yang ketiga, segala perubahan terhadap TTE yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan TTE tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Yang keenam, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Fungsi TTE. Fungsi TTE terdapat beberapa, yaitu yang pertama, membuktikan keaslian dan keabsahan dokumen digital. Yang kedua, memperkuat keamanan dokumen karena sulit dipalsukan. Yang ketiga, mempercepat proses tanda tangan. Yang keempat, mempermudah proses tanda tangan jarak jauh dengan banyak pihak. Anda bisa tanda tangan di mana saja, kapan saja, dan di perangkat manapun yang mendukungnya. Yang kelima, mempersingkat proses pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas karena semua prosesnya lebih cepat dan efisien. Yang ketujuh, menghemat pengeluaran karena bersifat digital, sehingga Anda tidak perlu membeli kertas, tinta, mencetaknya, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengurangi risiko kerusakan dokumen, terutama apabila Anda mengirimkannya menggunakan ekspedisi. Manfaat tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki 5 manfaat. Yang pertama, menekan biaya atau hemat biaya. Dalam hal ini, tanda tangan elektronik merupakan pilihan yang terjangkau untuk memproses sebuah dokumen, tidak hanya menghilangkan pengeluaran untuk kertas, tetapi juga biaya atau transportasi terkadang menghabiskan pengeluaran. Yang kedua, hemat waktu atau efisien. Tidak perlu diragukan lagi, kehadiran teknologi dapat meningkatkan efisiensi tanda tangan elektronik. Manfaatkan efisiensi ini dengan menggunakan tanda tangan jarak jauh yang biasanya menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, kini hanya dalam hitungan detik. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. Tanda tangan elektronik juga memiliki kelebihan yang lain, yaitu terjaminnya keamanan dibandingkan dengan tanda tangan konvensional. Hal ini sejalan dengan penggunaan tanda tangan konvensional yang berisiko pada pemalsuan tanda tangan. Contohnya, penipuan berupa penyalahgunaan identitas demi keuntungan pribadi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Tanda tangan elektronik membantu menghilangkan masalah yang terjadi akibat adanya proses tanda tangan konvensional, yang akhirnya seorang bergantung pada kumpulan dokumen di mana informasi penting dapat dengan mudah hilang di antara dokumen yang lainnya.
Yang kelima, ramah lingkungan. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, itu artinya mengurangi jumlah kertas yang digunakan. Maka, Anda berhenti berkontribusi pada jumlah besar limbah yang akan dihasilkan oleh industri kertas. Tahukah Anda bahwa sekitar 400 juta ton kertas dan karton diproduksi setiap tahun? Ini merupakan faktor utama penyebab kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pembuatan ITE. Tahapan pembuatan ITE ada 4 hal. Yang pertama, pemohon harus mendaftarkan diri melalui jasa penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia yang telah mendapat pengakuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Kedua, pemohon mendaftarkan diri ke PSRI Indonesia dengan ketentuan yang telah dimiliki oleh masing-masing PSRI Indonesia. Syarat tersebut dapat diakses di halaman PSRI Indonesia. Bagi pendaftar dengan profesi ASN diwajibkan mendaftar PSRI pada PSRI pemerintah. Ketiga, PSRI Indonesia akan melakukan verifikasi data pemohon terdaftar sertifikat elektronik, data kependudukan pemohon seperti NIK, nama, tanggal lahir, foto, data biometrik, atau sidik jari dibandingkan dengan basis data kementerian berwenang mengolah data kependudukan. Apabila data tersebut valid dan benar, maka akan dilanjutkan proses penerbitan. Yang keempat yaitu proses penerbitan. Bagi pemohon yang telah lolos verifikasi, pemohon akan disediakan akun untuk mengunduh sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh PSRI Indonesia. Akun ini sekaligus untuk mengelola layanan yang disediakan setiap PSRI tersebut. Layanan meliputi TTE tersertifikasi, segel elektronik tersertifikasi yang dapat digunakan pengganti stempel perusahaan dan layanan lainnya. Selain itu, pemilik sertifikat elektronik juga akan diberikan edukasi dalam setiap penggunaan layanan dari PSRI Privacy atau Privacy Policy sebelum melakukan proses persetujuan penerbitan sertifikat elektronik. Contoh dokumen yang menggunakan TTE tersertifikasi. Yang pertama, kartu keluarga. Sekarang ini kartu keluarga sudah menggunakan TTE elektronik, yaitu berupa barcode di bagian pojok kanan bawahnya. Yang kedua, ada akta kelahiran. Yang ketiga, akta kematian. Yang keempat, akta perkawinan. Yang kelima, akta perceraian, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.